Konflik-konflik ini bukanlah peristiwa baru, tetapi mengendap sejak era gelap ketika suara rakyat dikalahkan oleh bunyi-bunyi atau dentuman senjata. Pada masa itu, Aceh di bawah rejim otoriter Orde Baru. HGU dibagikan ibarat kue pesta kepada perusahaan, tanpa persetujuan warga masyarakat, tanpa ada konsultasi, apalagi keadilan. Warga kemudian menuduh perusahaan korup, pemerintah lamban, dan hukum yang berpihak pada orang-orang berduit. Banyak HGU yang tidak aktif justru diperpanjang, bahkan izin baru dikeluarkan tanpa menyelesaikan konflik lama. Itulah cerita miris dari Sabang sampai Gayo, dari pesisir barat hingga pantai timur. Cerita-cerita konflik agraria memang menyatu dalam satu benang merah: ketimpangan akses dan kekuasaan atas tanah. Tapi ironisnya, pemerintah daerah kadang terlalu sibuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi lupa bahwa investasi tanpa keadilan hanya akan menumbuhkan ketimpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, semoga saja Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dan sukses selalu dalam menjalankan tugas sehari-hari. Untuk pertemuan kita episode ini, saya coba sedikit membahas mengenai konflik lahan antara warga masyarakat dengan sejumlah perusahaan hak guna usaha yang ada di Provinsi Aceh. Ini menjadi penting menurut saya sebelum semuanya terlanjur menjadi konflik. Bagi saya ibarat bara api yang siap membakar ilalang atau padang ilalang yang kering jika tidak diselesaikan dengan baik. Sahabat Titik Balik, Aceh, tanah yang pernah bergolak selama 30 tahun atau 30 tahun lebih, kini memang sudah tenang dan damai kembali. Tapi kedamaian yang telah ditandatangani bersama pada 15 Agustus 2005 silam di Helsinki, Finlandia, tentu saja belum sepenuhnya dapat meneduhkan luka-luka lama. Menurut saya, salah satu luka itu bernama konflik agraria. Dan seperti luka yang dibiarkan terbuka, bukannya sembuh, tapi justru semakin menganga. Ya, kita lihat sajalah di balik hijau lebat hutan dan rimbunnya pepohonan kelapa sawit, suara-suara perlawanan masih saja terdengar. Warga menduduki lahan, menancapkan patok-patok kayu sebagai simbol perlawanan, atau membangun gubuk-gubuk darurat di tanah yang mereka klaim sebagai warisan dari nenek moyang mereka. Semua itu tentu saja gambaran dari konflik panjang antara masyarakat adat, petani lokal, dengan perusahaan pemegang hak guna usaha atau HGU. Sahabat Titik Balik, kalaulah saya boleh jujur, konflik-konflik ini bukanlah peristiwa baru, tetapi mengendap sejak era gelap ketika suara rakyat dikalahkan oleh bunyi-bunyi atau dentuman senjata. Pada masa itu, Aceh di bawah rejim otoriter Orde Baru. HGU dibagikan ibarat kue pesta kepada perusahaan, tanpa persetujuan warga masyarakat, tanpa ada konsultasi, apalagi keadilan. Lahan-lahan yang semula digarap untuk kehidupan, tiba-tiba saja berganti status. Perusahaan maksud saya,
datang membawa dokumen. Sementara masyarakat hanya punya cerita tentang ladang padi, pohon durian, dan gubuk yang sudah puluhan tahun maksud saya berdiri di lahan-lahan itu. Kini, 2 dekade setelah Aceh damai, konflik itu ternyata belum juga padam. Malah membara. Ibarat bara api yang bukan mustahil akan membakar padang ilalang yang kering. Ya, kita simak sajalah. Di banyak kabupaten dan kota, nama-nama perusahaan sawit muncul seperti hantu di setiap kisah pilu masyarakat yang terusir dari tanahnya sendiri. Sebut saja di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada Agustus 2024 lalu misalnya, ribuan warga Kecamatan Babah Rod menduduki bekas lahan HGU milik PT Cemerlang Abadi. Mereka datang, tapi tidak dengan senjata. Mereka hanya menggunakan kayu dan spanduk protes. Patok-patok dipasang, batas-batas ditentukan. Mereka lelah menunggu janji eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan setempat, tapi tak kunjung juga tiba. Warga kemudian menuduh perusahaan korup, pemerintah lamban, dan hukum yang berpihak pada orang-orang berduit. Bergerak ke pantai timur di Aceh Utara, PT PN 4 Cot Gire mengklaim tanah petani bagian dari HGU mereka. Tapi petani di sana bersikeras, itu tanah warisan. Pemerintah mendorong pengukuran ulang. Sebelumnya atau belum juga selesai, ada PT Setia Agung juga bersengketa dengan masyarakat Gedung Pase. Perpanjangan HGU akhirnya dihentikan sementara. Menyusul ada PT Babko di Payabakum yang mengeluhkan lahannya tak bisa dikelola karena sudah diduduki warga sejak lama. Tapi warga di sana punya versi lain. Katanya itu tanah yang telah lama mereka terlantarkan. Karena itu pada September 2025, panitia khusus atau Pansus DPRK Aceh Utara turun tangan. Mereka menemukan 4 perusahaan yang terlibat konflik dengan petani. Tapi ya itu tadi, solusinya masih kabur. Harapan masyarakat pun semakin kabur. Di Aceh Tamiang, PT Rapala kembali memperpanjang izin HGU-nya yang memang sudah sejak lama bermasalah. Tapi warga di 4 kecamatan atau warga desa di Kecamatan Bendahara dan Serui menolak dalam diam karena mereka tahu batas HGU tak jelas dan regulasi tetap berpihak pada perusahaan. Sementara di Aceh Singkil, konflik dengan PT Uber Trako atau Navasindo berujung pada penyerahan sebagian lahan di luar HGU kepada masyarakat. Tapi lagi-lagi, janji pengukuran ulang oleh pemerintah pada Juni 2025 lalu belum menjawab pertanyaan besar. Sampai kapan warga harus berjuang untuk tanahnya sendiri? Setelah 3 uang, persoalan serupa juga muncul di Subulus Salam. Di kota kecil ini, konflik menyebar ke 3 perusahaan. PT Sawit Panen Terus, PT Laut Bangkong, dan PT Mitra Sejati Sejahtera. Bersama MSSB. Yang satu diduga sebagai pemain mafia lahan atau mafia tanah. Yang lain mencaplok ratusan hektar. Dan satunya lagi menyerobot lahan 2 desa sejak 2020 lalu. Kemudian warga mengadu, pemerintah memediasi, tapi hasilnya belum juga memuaskan. Sahabat Titik Balik, ternyata konflik bukan hanya milik 1 dan 2 serta 3 kabupaten kota di Aceh. Buktinya di Aceh Jaya, pemerintah meminta PT TMP untuk mengembalikan lahan kepada warga masyarakat. Di Aceh Timur, warga Banda Alam menuntut tanah yang diserobot sejak tahun 1990-an oleh PT Bumi Flora. Di Kabupaten Biren, 2 perusahaan yaitu PT Syaukat Sejahtera dan PT
Bahron and Sons berselisih juga dengan warga. Yang terakhir, sempat berakhir damai memang, meski kisah damai seperti ini masih langka. Di Nagan Raya, konflik antara warga Chokme dan PT Fajar Bajuri and Brothers bahkan masuk ke meja staf presiden. Artinya, masalah ini memang serius. Dan di Aceh Selatan, PT ASN didesak untuk mengembalikan lahan yang dikuasai lebih dari 20 tahun. Sementara di Aceh Tengah, warga Kecamatan Lingge mulai gerah karena merasa tanahnya hilang secara ilegal oleh PT Tusam Hutan Lestari. Itulah cerita miris dari Sabang sampai Gayo, dari pesisir barat hingga pantai timur. Cerita-cerita konflik agraria memang menyatu dalam satu benang merah, ketimpangan akses dan kekuasaan atas tanah. Tapi ironisnya, pemerintah daerah kadang terlalu sibuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi lupa bahwa investasi tanpa keadilan hanya akan menumbuhkan ketimpangan. Banyak HGU yang tidak aktif justru diperpanjang. Bahkan izin baru dikeluarkan tanpa menyelesaikan konflik lama. Di sisi lain, rakyat yang hidup dari tanah tak punya kepastian hukum. Mereka tidak tahu di mana batas HGU, siapa yang benar, dan bagaimana memperjuangkan hak-hak mereka di tengah sistem yang tidak ramah. Sebagian upaya penyelesaian memang mulai dirintis. Jalur hukum ditempuh, pengukuran pun dilakukan ulang. Bahkan Pansus DPRK bekerja, kantor staf kepresidenan mulai melalui tim percepatan penyelesaian konflik agraria pun mulai mencatat beberapa kasus besar. Namun, ya itu tadi, jalan lambat, terlalu lambat bagi mereka yang sudah puluhan tahun terusir dari tanahnya sendiri. Sahabat titik balik, karena damai bukan hanya soal menghentikan tembakan, tapi juga memastikan setiap orang bisa berdiri di atas hak tanah kelahirannya sendiri. Nah, jika tanah saya ibaratkan seperti ibu, bukankah sudah semestinya anak-anaknya dipeluk, bukan justru diusir? Dan sudah saatnya pemerintah Aceh serta kabupaten dan kota lebih peka dengan persoalan yang terus mengemuka ini. Kenapa? Sebelum yang saya katakan tadi, padang ilalang yang kering terlanjur terbakar atau melahirkan konflik sosial baru yang bukan mustahil akan jatuh korban. Apakah itu yang kita mau? Tentu saja tidak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.